Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan ibadah kita pada sore hari ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kita menyerahkan ibadah kepada Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah pada saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Amin. Haleluya. Kita berada di tempat ini sampai hari ini, detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan selama minggu ini, boleh lambaikan tangan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga menyapa shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur. Mari katakan kudus-kudus, kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan katakan kudus-kudus Tuhan, kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus-kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Katakan kudus Tuhan, kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus-kuduslah, kuduslah Tuhan. Saudara kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, menyembah.
Mari katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi, kudus, kudus. Ya Tuhan, Kau Allah yang kudus. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang layak disembah. Mari tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sore hari ini hanya Engkau yang layak kami sembah. Sore hari ini kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga ini kerinduan kami Tuhan. Kayak menyembah-Mu Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Mari katakan Kau ku sembah. Ya Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi mari katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau rindu Tuhan. Kau menyenangkan hatimu lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan kau beracara sore hari ini tengah kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kau pimpin ibadah kami ada dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Nyatakan mujizat kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh tengok kanan kiri depan belakang. Katakan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Every praise is our God. Biarlah sore hari ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Katakan every praise. Every praise is to our God. Every word of worship one accord. Every praise is to our God. Hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Katakan every praise is to our God. Every word of worship one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Katakan God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise is to our God. Oh, every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna call. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, yes, God my deliverer, God my deliverer. Yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship one accord. Every praise is to our God. Haleluya. Bukan sorak-sorai, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ada sukacita sore hari ini, amin. Amin. Yang sukacita boleh lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Datanglah dan bertahta. Sore hari ini kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya.
bersama-sama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yang rindu, boleh angkat tangan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, melahirkan pujian, belenggu dipantahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God, great is our God. Haleluya. Mari katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Yes, God. Hati bersatu, melahirkan pujian, belenggu dipantahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sore hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Haleluya, kami percaya lawatan Tuhan ada di tengah ini. Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja. God is our God. Mari yang rindu kuasa Tuhan, boleh bersama-sama kita lambaikan tangan. Haleluya, katakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menahikkan pujian, belenggu dipantahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya, great is our God. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menghafalkan hayat untuk minggu ini dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya ulangi, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita coba hafal bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Tiba saatnya akan bacakan pengumuman. Ibadah minggu depan 19 Februari 2023 pukul 6, 9, dan 16.30 dilaksanakan secara onsite dan online. Kiranya jemaat tetap setia beribadah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS
transfer ke rekening bank gereja atau kotak-kotak persembahan di dalam gedung gereja dan di luar gedung gereja di bawah tangga ruang konsistori. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Satu ayat firman Tuhan yang menandasi persembahan sore hari ini, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibu Yeni Krisbianti akan bawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau kami beranugerah menjadi umat tebusan Tuhan melalui karya kayu salib yang begitu mulia, sehingga hidup kami boleh diselamatkan dan menjadi berharga. Kami juga berterima kasih atas setiap pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik dalam kesehatan, keluarga, mata pencarian pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami semua. Tiba saatnya di tengah-tengah ibadah kami yang ketiga pada sore hari ini, dengan hati yang hormat dan penuh sukacita, kami membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri berkenan untuk menguduskan semuanya dan boleh dipakai hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Saudara Haris akan mengawali pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Bersama-sama percaya. katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar. Dengan hormat saya undang kita boleh berdiri bersama Bapak Gusti Allah. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hati kami kembali bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, untuk persembahan yang boleh kami bawa dan terkumpul, baik melalui QRIS
melalui kotak-kotak persembahan dan transfer yang ada, dan biarlah hikmat Tuhan senantiasa menyertai majelis bendahara gereja kami di dalam mengelola setiap keuangan yang ada, supaya semuanya boleh dipergunakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami percaya berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa melimpah di dalam segenap perjalanan kehidupan kami semua, khususnya sepekan ini, dan kami percaya pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan sungguh nyata atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Ferianto Stadharma. Namun sebelumnya kita akan diberkati oleh paduan suara Mazmur Bakti Gema Efrata. Tuhan memberkati. Ku dapat
Tuhan, mari bersama-sama kembali kita datang kepada Tuhan. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam puji-pujian yang telah kami naikkan, dan kami percaya Engkau telah berkenan menerima pujian penyembahan kami. Dan sekarang kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, dan biar setiap benih firman yang ditabur semuanya jatuh di tanah hati yang baik, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Oleh kemurahan Tuhan kita diizinkan, diperkenan mendapatkan anugerah Tuhan untuk beribadah, dan mari bersama-sama kita akan merenungkan tema pada sore hari ini, yaitu kasih tanpa batas. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11 berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya ulang, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalimat ini, ayat ini ditulis oleh salah seorang murid Yesus, salah seorang rasul yang bernama Yohanes. Dan di dalam Injil maupun di dalam suratnya ini, penekanan daripada Yohanes, intisari dari Injil maupun suratnya adalah tentang kasih. Bahkan dalam Injil Yohanes yang juga ditulisnya, dia berkata, walaupun tidak menyebut dirinya dengan namanya, tetapi ia mengatakan murid yang paling dikasihi. Yohanes, dia memandang dirinya sebagai murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Nah kalau kita membaca ayat ini, ada satu ungkapan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Dimulai dari sana lebih dulu. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita sedemikian. Sedemikian itu seberapa? Sedemikian itu gambarannya seperti apa? Karena kata sedemikian itu menunjukkan begitu besarnya, melampaui apapun, dan itu dinyatakan oleh Yohanes di ayat yang ke-10. Satu ayat di atasnya berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oh, itu ternyata yang diistilahkan dengan sedemikian. Karena sedemikian kasih Allah kepada kita, yaitu ia telah mengutus anaknya menjadi penebusan bagi kita. Nah, perhatikan saudara-saudara, kata penebusan di situ sebagai pendamaian atau penebusan bagi dosa-dosa kita. Kata pendamaian berarti mampu meredakan murka Allah. Istilah bahasa Inggris yang digunakan propitiation, itu mampu meredakan murka Allah. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan berdosa, dan dosa telah membuat saudara satu kesenjangan jarak yang begitu jauh dengan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Itu berarti dosa mendatangkan murka Allah. Tetapi Yesus Kristus telah diutus, dikaruniakan oleh karena kasihnya itu tadi, saudara-saudara, supaya
karyanya di kayu salib itu mampu meredakan murka Allah. Sehingga dengan demikian yang kita terima adalah pendamaian. Dan kasih Allah ini diikuti dengan apa? Kasih Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib bagi kita diikuti dengan pemeliharaan yang ajaib. Roma 8 ayat 32. Surat Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin? Masa ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang kita butuhkan, yang kita perlukan? Oleh karena masih banyak saudara-saudara anak-anak Tuhan yang merasa khawatir, resah, gelisah. Bagaimana Pak dengan hidup saya sehari-hari? Kebutuhan makanan, kebutuhan mungkin saudara sandang, kebutuhan untuk pendidikan anak. Begitu banyak kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. Tetapi ayat yang tadi telah disampaikan oleh Rasul Paulus ini, itu menguatkan kita, memberi kepada kita pengharapan. Yang terbesar saja, yang terbaik saja sudah diberikan kepada kita. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Nah, kalau sampai anaknya sendiri telah dikaruniakan, tentu itu maksud Rasul Paulus. Yang lain-lain juga pasti Allah sediakan bagi kita. Amin. Nah, ini sudah pengharapan bagi kita. Iya ya, yang paling besar, yang paling dikasihi saja telah diberikan kepada kita, anak tunggalnya, apalagi yang lain. Nah, itulah sebabnya saudara kita katakan kasih Allah kepada kita itu tanpa batas. Apa buktinya? Perhatikan, Yohanes menulis dalam Injilnya, Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Perhatikan kalimat ini. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Apa yang Yesus tahu? Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Apa yang Yesus tahu? Ia tahu bahwa murid-muridnya semuanya akan meninggalkannya. Apa yang ia tahu? Ia tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Apa yang ia tahu? Ia tahu bahwa Simon Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Ia tahu semua bahwa tidak ada seorang murid yang akan bersamanya. Sudah kecuali nanti satu, hanya Yohanes yang ada di dekat salib Yesus. Yang lain semuanya akan melarikan diri, dan Yesus tahu itu akan terjadi. Tetapi dikatakan sekalipun Yesus tahu bahwa murid-muridnya ada yang mengkhianati, di antara muridnya ada yang menyangkal, sebagian besar muridnya meninggalkan dia, tetapi ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara bisa bayangkan, kadang-kadang ketika kita mengasihi seseorang, kita berbuat baik kepada seseorang, lalu saudara-saudara orang itu membalas dengan air tuba, ya, air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, ya. Mungkin kebaikan kita dibalas dengan fitnah. Umumnya orang akan berkata, wah ngerti gitu, dhisik ndak tak tolong, ya ndak. Ngerti bahwa kelakuannya kayak gitu, saya nyesel nolong dia. Kok gitu ya orangnya? Artinya kalau kita tahu bahwa seseorang akan berbuat jahat kepada kita, pada umumnya kita akan membatasi diri kita untuk tidak mengasihi dia. Oh, tahu orang ini pasti nanti akan menyakiti saya enggak akan nolong. Tetapi Yesus, sekalipun dia tahu dia dikhianati, sekalipun ia tahu bahwa ia akan disangkal, sekalipun ia tahu dia akan ditinggalkan, tetapi ia tetap mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Apa Yesus tidak tahu bahwa saudara-saudara kadang-kadang tidak setia kepada dia? Tahu. Apakah Yesus tahu saudara bahwa saudara kadang-kadang juga mengecewakan dia? Tahu. Tetapi perhatikan bahwa Yesus Kristus tetap mengasihi kita sampai kepada kesudahannya.
Yesus Kristus mengasihi saudara, sekalipun ia tahu bahwa saudara seringkali tidak setia kepadanya. Seringkali saudara hidup seperti domba itu lari dari penggembalaannya. Bahkan seringkali saudara mungkin menjadi seperti tentara Romawi yang menikam lambungnya. Tetapi ia tetap mengasihi saudara dan saya. Itu kasih Allah yang tanpa batas. Nah, kembali saudara-saudara, kepada 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Maksudnya Allah lebih dulu mengasihi kita, baru sekarang bagian yang kedua kita mengasihi Allah. Apa kualitas yang Allah inginkan ketika kita mengasihi Dia? Matius 22 ayat 37 berkata, Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini kualitas yang Allah mau. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kuat, dengan segenap akal budi. Jadi berarti apa saudara-saudara? Kasih kita kepada Tuhan itu juga harus tanpa batas. Lalu bentuknya apa, Pak? Mengasihi Tuhan itu bentuk realnya itu apa? Nah, Yesus juga mengajarkan saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Salah satu, bahkan satu-satunya bukti bahwa kita mengatakan I love you Lord, itu adalah kita menaati, menuruti segala perintahnya. Itu berarti bahwa kalau kita mau mengikuti segala perintahnya sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, berarti kita harus tahu perintah-perintahnya. Bagaimana kalau kita tidak suka firman, bagaimana kita bisa mematuhi firman? Kita tidak suka membaca firman Tuhan, perintah Tuhan, bagaimana kita bisa mematuhinya? Oleh sebab itu diharapkan kita terus semakin lama bersekutu dengan firman, di situ kita tahu makin banyak perintah-perintahnya. Nah itu Pak yang saya takutkan katanya. Ada sejumlah jemaat begitu. Loh apa yang ditakutkan? Kalau saya tahu makin banyak, pasti saya dituntut makin banyak. Kalau saya tahu cuma 2 perintah, maka saya hanya dituntut 2. Ketaatan saya pada 2 hukum itu saja. Tapi kalau saya belajar firman, saya tahu makin banyak. Misalnya dari 2 lalu jadi 20, maka saya dituntut untuk mematuhi 20 perintah Allah. Ya Pak ya? Tahu makin banyak, dituntut makin banyak. Kami hamba-hamba Tuhan yang mengajar di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi tahu lebih banyak. Itu berarti tuntutannya pasti lebih banyak. Nah itu Pak yang kami takuti. Jadi kalau kami cuma tahu sedikit, enak Pak. Tuntutannya juga sedikit. Kan gitu toh Pak. Itu cara berpikir saudara yang keliru. Mana ada di antara saudara didatangi oleh anak saudara, Papa, Mama, aku sudah sekolah kelas 1 SD. Tadi itu Cici cerita, Cici yang kelas 6 tuh cerita, ya tugasnya banyak, soalnya sulit. Jadi aku takut untuk duduk di kelas 6. Jadi aku terus saja di kelas 1 ya. Lek kelas 1 kan cuma tambah-tambahan, kurang-kurangan. Lek Cici itu sampai kali-kalian. Bahkan bahasa Jawa porogapit banget ya. Cari akar, pangkat, wah sulit. Kelas 6 tuh sulit. Kakaknya lagi kelas 3 SMP, waduh aku lebih sulit lagi ya. Jadi gimana? Ya enak kelas 1 SD saja terus. Soalnya enggak sulit-sulit. Begitu saudara? Halo? Begitu? Tentu tidak. Memang SD tahu sedikit, nah tuntutannya juga sedikit. Yang kelas 6 tahu lebih banyak, tuntutannya banyak. Yang lebih tinggi lagi sekolahnya, ya lebih banyak lagi.
Tapi kenapa saya tanya saudara-saudara, kok mau naik kelas? Kok mau naik jenjang pendidikan lebih tinggi? Padahal sudah pasti itu tambah sulit. Mau enggak usah saja. Ya. Itu karena saudara, begitu kita tahu lebih banyak, kita diberi kemampuan lebih lagi dan bisa. Ya, ciciknya akhirnya lulus. Waduh, aku bersyukur lulus. Yang 3 SMP juga, waduh aku lulus. Naik. Lalu yang SD gimana? Enggak, aku tetap aja SD. Enak. Ya, sampai jenggoten SD terus enak. Ya. Tidak begitu. Dan sudah sama dalam pemikiran-pemikiran kita secara rohani seharusnya begitu. Bagaimana saya mau tahu firman Tuhan sedikit saja Pak, supaya tuntutannya tidak banyak. Ya kalau tuntutannya tidak banyak, saudara tahu sedikit, ya namanya kanak-kanak rohani. Nah kalau kanak-kanak rohani, firman Allah katakan tidak ada kanak-kanak yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang jadi ahli waris itu hanya sesudah mereka dewasa. Mau tetap kanak-kanak? Halo, yang di balkon mau tetap kanak-kanak? Mari kita bertumbuh menjadi makin dewasa, makin mengenal kehendak Allah, makin tahu perintah-perintahnya, makin dalam mengasihi Dia. Dan tidak ada orang yang menikah dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak bisa jadi mempelai, kecuali dulu saudara-saudara di Madura. Ya, saya di Madura itu seringkali ada permainan-permainan tradisional disebut nganten-ngantenan gitu ya. Anak SD gitu ya, tidak tahu gimana gitu ya, dengan temennya sendiri lalu diarak begitu, itu nganten-ngantenan namanya. Tapi Kristus dan gerejanya bukan nganten-ngantenan. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki dan Ia sedang sudah mempersiapkan gerejanya. Kita semua orang percaya menjadi mempelai perempuannya. Yang Allah inginkan adalah supaya kita bertumbuh menjadi makin dewasa, makin mengenal kehendak Allah, makin tahu perintah-perintahnya, dan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Memang belum sempurna, menuruti segala perintahnya tidak mudah, tapi ketika kita mau, saya mau mengasihi Engkau Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan, dan aku mau menaati firman-Mu. Tolong aku, mampukan aku. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Wah, ini anakku luar biasa. Dia pingin terus naik level. Dia pingin terus jadi dewasa. Tuhan senang. Dan satu kali kelak saudara kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kita menjadi mempelai Kristus. Apa batasannya? Kita mengasihi Tuhan juga tidak ada. Ya, batasannya saudara-saudara, kita sendiri manusia ini memang terbatas, tetapi Allah akan memampukan kita untuk mengasihi Dia tanpa batas. Mengasihi bukan hanya ketika berkatnya itu limpah, mengasihi bukan hanya ketika langitnya itu biru, tetapi kita mengasihi Tuhan dalam segala situasi kondisi apapun. Satu kali saudara, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk mengingatkan umat Tuhan. Ingatkan umatku. Dulu ketika mereka pertama kali memiliki kasih yang mula-mula kepadaku, mereka seperti mempelai perempuanku yang mau kubawa ke padang gurun, mau mengikuti aku di padang gurun. Tetapi sekarang umatku tidak mau. Ketika aku berkata, ayo ikut aku ke padang gurun, mereka tidak mau. Nah saudara-saudara, cinta mula-mula itu yang tidak ada pada jemaat Efesus dalam kitab Wahyu. Mereka bisa giat, mereka bisa saudara-saudara melakukan banyak-banyak jenis pelayanan, tetapi without love, tanpa kasih. Dan Tuhan katakan betapa dalamnya engkau jatuh. Apa dasar kita melayani? Harus kasih kepada Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Bukan oleh karena saya punya waktu sekedar itu. Bukan oleh karena saya punya bakat sekedar itu. I serve the Lord because I love Him. Aku mengasihi Tuhan. Aku melayani Tuhan karena aku mengasihi Dia. Aku mengikuti perintahnya. Apa perintahnya? Perintahnya berkata, oleh karena kamu telah ditebus dengan darah yang mulia, sekarang persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Aku memberi yang terbaik, berbagai talenta, karunia apapun yang Tuhan beri, aku beri yang terbaik melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan.
Nah, kalau sudah begitu, saudara tidak akan pernah mengalami kekecewaan dalam pelayanan. Saudara tidak akan pernah menjadi kecewa kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam segala situasi apapun aku tetap mengasihi Tuhan. Bahkan kata Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun semuanya itu sepertinya habis gagal, tapi aku tetap mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi aku. Nah, bagian yang terakhir adalah Tuhan berkata supaya kasih kita kepada Tuhan itu juga diiringi dengan kasih kita kepada sesama. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama dengan hukum pertama tadi mengasihi Tuhan, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kalau ada kata seperti dirimu sendiri, maka berarti kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama sebelum kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan mengasihi diri sendiri. Sebab kalau saudara tidak mengasihi diri sendiri, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Ya, kemarin saya oleh kemurahan Tuhan melayani 2 pengantin. Ya. Nah, itu selalu dibacakan dari surat Efesus pasal 5. Ya, supaya suami-suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri, tetapi memeliharanya dan merawatinya. Saudara memelihara diri saudara sendiri dengan makanan yang sehat, dengan minuman yang sehat, dengan pola kerja yang benar, pola istirahat yang benar. Saudara merawat diri saudara sendiri. Atau saudara, urusan nanti masa tua yang penting sekarang semua aja. Ya saudara, pola makannya tidak karuan, pola kerja tidak karuan, pola istirahat tidak karuan. Bagaimana bisa mengasihi sesama? Mengasihi diri sendiri saja tidak bisa. Jadi saudara-saudara, yang tidak boleh adalah berbelas kasihan pada diri sendiri atau diistilahkan self pity. Lalu saudara semua minta supaya orang memperhatikan dia, itu yang tidak boleh. Tapi mengasihi diri sendiri yaitu memelihara, merawat kehidupan anugerah Tuhan. Tadi lewat pujian itu, kita adalah anugerah Tuhan. Alam di mana kita berada adalah ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan, disyukuri dan dipelihara dengan baik. Baru kita bisa mengasihi sesama kita. Ini pun tanpa batas. Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Kita mengasihi Tuhan juga tanpa batas. Kita mengasihi sesama juga harus tanpa batas. Mulai dari apa? Kasih dalam keluarga, suami istri. Ya Pak, saya itu jengkel Pak, di mana-mana saya dengar ada KDRT Pak. Kekerasan dalam rumah tangga. Lah iya. Nah bagaimana? Tulang rusuknya sendiri digepui. Tulang rusuk ya. Penolong itu dipukuli, kekerasan dalam rumah tangga. Terus saya, saudara, biasanya sedikit saya bercanda, saya bilang, memangnya dalam iman Kristen tidak ada KDRT? Banyak. Masa Pak? Iya, KDRT. Kasih dalam rumah tangga. Kebenaran dalam rumah tangga. Kejujuran dalam rumah tangga. Kebaikan dalam rumah tangga. Ya KDRT juga hurufnya. Tinggal K-nya saja ya. Nah, mulai dari mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh sebagai pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Setelah keselamatan, anugerah keselamatan adalah yang terbesar, dan yang kedua adalah teman hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu mengasihi anak-anak dan orang tua. Lalu mengasihi saudara mulai lebih luas kepada saudara-saudara seiman. Kemudian melebar lagi, saudara-saudara mengasihi sesama kita tanpa membedakan mau ras, mau saudara status sosial ekonomi, bahkan harus tiba kepada the highest level of love, yaitu mengasihi musuh kita. Mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Ada orang-orang saudara-saudara yang diizinkan oleh Tuhan untuk menganiaya kita, membuat kita menderita, membuat gereja Tuhan menderita, membuat pekerjaan Tuhan menderita. Kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh mengutuk. Tapi yang kita lakukan adalah berdoa. Dan bahkan pada bagian lain katakan, berilah minum jika musuhmu haus, berilah makan jika musuhmu itu lapar. Saudara-saudara, satu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada seorang anak muda ketika bertanya hal yang sama kepada Yesus. Saya senang dengan anak-anak muda karena mereka banyak pertanyaan. Tolong orang tua kalau anak-anak itu bertanya, anak-anak muda bertanya, tolong dijawab. Kalau tidak bisa jawab ya sudah ditunda, maaf papa mama tidak bisa jawab. Jangan dimarahi. Karena anak muda penuh pertanyaan. Ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dan dia berkata, guru apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Loh, Yesus bilang ikuti saja perintah Taurat yang kamu tahu. Oh ya, hormatilah ayah ibumu. Ya, intinya itu tadi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Lalu dia bertanya, siapa sesama manusia? Oh ya, lalu Yesus menceritakan, menjelaskan, menjawab pertanyaan itu dengan perumpamaan Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan sedang dirampok. Dan cerita Yesus luar biasa, menyentuh hati. Dan kemudian lewatlah di situ dua orang yang biasanya selalu berelasi, beraktivitas di dalam peribadahan kepada Tuhan. Ada imam, ada orang Lewi. Tapi ketika melihat ada orang yang sedang menderita, mereka berjalan lalu. No action, talk only. Mereka adalah anggota-anggota NATO. No action, talk only. Tetapi kemudian datang seorang Samaria, dan Samaria sudah jelas tidak sedang dalam kondisi yang harmonis dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini saudara-saudara memberikan pertolongan yang luar biasa kepada musuh. Dia tidak saudara menjumpai orang itu maaf, malah bersyukur kuapokmu. Dia tidak juga maaf meludahi, bahkan memukul supaya membuatnya menjadi makin sengsara. Tapi justru dia menolong, dia membebat luka. Bahkan membawanya ke rumah penginapan supaya ditangani, dirawat lebih lanjut. Ia tinggalkan sejumlah uang dan ia berkata kalau nanti masih butuh, ya nanti saya transfer, itu kalau sekarang transfer. Ya. Luar biasa kepeduliannya. Mengasihi musuh itu yang Tuhan katakan. Kalau itu tidak, apa bedanya dengan yang lain? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kamu hanya mengasihi ke orang lain yang orang lain itu berbuat baik mengasihi kamu, apa bedanya? Apa yang membuat kekristenan itu unggul? Apa yang membuat iman Kristen itu lebih dari yang lain? Karena Yesus sebelumnya memang mengatakan, kamu mendengar firman ini kan? Bencilah musuhmu, itu yang kamu dengarkan firman itu. Tapi tidak, justru kasihilah musuhmu, doakanlah dia, berkati dia. Nah saudara-saudara, perhatikan hari-hari ini Yesus katakan dalam nubuat tentang akhir zaman, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Serba tidak peduli, serba tidak mau tahu, serba cuek. Bagaimana? Bahkan mendengar ada bencana di Turki, maaf, ada bencana di Turki, jelas-jelas banyak orang menderita, lebih dari 20.000 orang meninggal. Turki dan Suriah. Kok ada saja saudara-saudara di media sosial, maaf. Ya orang Kristen berkata seakan-akan kalimatnya itu kuapokmu. Gimana ini bisa bersyukur atas penderitaan orang lain? Bagaimana ini? Justru kita harus mendoakan mereka. Kita harus menolong mereka. Nah, biarlah kiranya renungan hari ini, bukan hanya karena ini bulan Februari, bulan kasih, tetapi sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, mari kita lebih mengasihi Tuhan dan juga lebih mengasihi sesama kita. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, maaf secara spontan saya ingin menyanyi bersama saudara lebih dalam lagi.
deeper in love with you. Lebih dalam lagi Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ngasih. Hanya satu pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, Simon, do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Dan Yesus bertanya kepada Simon 3 kali. Dan Simon hanya berkata, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Aku tidak mampu mengasihi engkau dengan kasih agape, kasih yang kau tuntut. Tapi aku hanya mampu mengasihi engkau dengan kasih filia. Dan Yesus berkata, oke, tidak apa-apa. Kamu sedang belajar mengasihi. Tapi ketika kamu mau belajar, Rohku yang diam di dalam kamu akan menolong engkau. Sekali lagi, dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Lebih dalam lagi, nyanyikan dengan penghayatan penuh penjiwaan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang belum menerima hosti maupun anggur. Saudara bisa mengangkat tangan, biar para petugas menolong saudara di bawah balkon. Semuanya sudah, yang di balkon sudah. Oh besar, besar anugerah. Oh besar, besar anugerahnya. Besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Kami datang kepadamu Bapa sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, karena perjamuan kudus adalah perintah dari Engkau sendiri. Dan ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini, kami percaya Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Dengan perjamuan kudus ini kami memperoleh kehidupan yang kekal, dan oleh bilur-bilur-Mu kami percaya kami akan menjadi sembuh. Dan apabila ada di antara kami yang sekian waktu yang lalu kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan, saat ini juga mari Engkau menguduskan, melayakkan kami, sehingga benar-benar perjamuan kudus menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memegang roti dengan tangan kanan kita. Kita memandang salib Tuhan, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya.
roti lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari dengan iman percaya kita makan roti yang melambangkan tubuhnya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara. Pandang kepalanya yang bermahkota duri. Pandang dengan iman tangan dan kakinya yang berlubang paku. Pandang juga lambungnya yang telah ditikam. Bagi saudara dan bagi saya ia telah menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari dengan penuh iman percaya kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih Bapa yang telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kami. Kami percaya kami telah diampuni. Kami percaya kami telah dipulihkan. Kami percaya kami telah diberkati. Kami percaya kami telah disembuhkan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Dan firman-Mu berkata, jika Allah beserta kami, siapakah lawan kami? Kami percaya Kau menuntun kami dari hari ke hari, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan biar semakin hari kami semakin mengasihi Engkau, semakin hari kami semakin mengasihi sesama kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Saudara-saudara, mari kita satukan hati juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Turki. Kami tahu Tuhan bahwa mereka banyak yang menderita, keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, ketabahan, dan berbagai bantuan-bantuan yang telah disalurkan. Biar kiranya dapat menolong mereka. Terima kasih. Dan untuk Indonesia sendiri, mari biar kiranya Engkau mau memberkati, Engkau kiranya mau menyertai bangsa negara kami, sehingga bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang melimpah ruah yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran, serta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.